Halo teman-teman, balik lagi di channel Nantun Nugroho. Kali ini kita akan membahas resep juara dunia Aeropress Championship 2019. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk resep kali ini kita memakai kopi dari Tretangtu Arabica Kasuga Zero dengan proses wash. Untuk testing notesnya itu ada cherry, fox candy, lemon water, dan fragrance. Untuk kopinya sendiri pada resep juara dunia Aeropress 2009 itu memakai kopi sebanyak 30 gram, tapi untuk peraturan baru sekarang itu batas maksimalnya adalah 18 gram. Untuk itu saya akan mencoba dengan resep dan peraturan yang sebelumnya menggunakan kopi itu 30 gram. Pengen tahu bagaimana sih perbandingan dari rasa atau kekentalan si body kopinya itu ketika kita pakai 30 gram peraturan lama dengan 18 gram peraturan baru. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat video tentang review resep juara dunia 2021. Nah, di situ kita menggunakan kopi 18 gram. Untuk sekarang kita memakai kopi 30 gram. Apa aja sih yang harus kita siapin? Yang pertama itu tentu saja dari beans kopinya, kedua itu Aeropress, terus yang ketiga dia menggunakan paper filter yang berbeda dari bawaannya Aeropress. Si Wedelin Van Banik itu menggunakan paper filter dari AirAsia. Kebetulan gue udah mesen, jadi pas banget pengen gue coba paper filter ini. Nah, ini masih disegel, tapi ini yang barunya. Sebelum itu gue udah punya sih yang lamanya, cuma agak dekil, jadi gue nyiapin backup aja. Nah, untuk paper ini sama bawaannya Aeropress itu, dia memiliki tekstur kertas yang berbeda. Oke, kita bandingin dulu sebelum kita membuat Aeropress atau membuat seduhan kopinya. Kita bahas dulu tentang si paper filter ini. Oke, pertama dari yang bawaannya. Bawaannya sendiri itu dikasih 350 paper filter. Sedangkan yang AirAsia ini sekitar sedus ini 100 lembar paper filter. Oke, kita bahas sekitar, saya ambil dulu. Oke, ntar agak susah. Nah, sip, dapat. Ini gue taruh yang baru aja dulu ya di sini. Nah, untuk ini paper filter, kelihatan nggak? Ini paper filter dari AirAsia. Dia disebutnya paper bermata dua. Pada sisi sebaliknya ini memiliki pori-pori yang halus, sedangkan pada sisi yang ini kelihatan perbedaannya, memiliki pori-pori yang kasar. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau kita balik di misalkan di sisi halusnya madep ke depan, dia memiliki tekstur body yang begitu kental. Nah, sedangkan ketika kita pakai yang kasar di depan, itu memiliki tekstur yang bervariatif, kayak lebih smooth, lebih juicy, dan lebih flavornya lebih keluar dan tidak terlalu, dari intensitas bodinya tidak terlalu tebal sih kalau. Nah, sedangkan untuk bawaan dari Aeropress tersendiri itu bisa dilihat bedanya teman-teman.
tekstur kertasnya, kita sebut kertasnya ya, dia agak tipis, bisa kelihatan tuh agak tembus pandang. Yang ini agak lebih tebal tuh. Kalau kita giniin, setidaknya dia tidak kelihatan begitu jelas. Kita tuh. Nah, sedangkan yang bawaannya Aeropress itu, nah kelihatan kan teman-teman. Oke, itu perbedaannya sih. Oke, sekarang kita memakai paper filter yang ini. Oke, pertama ini kita taruh sini dulu, kita pasang si yang kasar di hadap ke depan seperti ini. Oke, ini agak ngepas sih teman-teman tuh paper filternya. Oke, kita panasin air. Untuk suhunya resep ini itu menggunakan suhu 92 derajat Celcius. Nah, kebetulan untuk air yang gua pakai ini mereknya Aqua. Kita setting dulu ke 92. Oke, sambil kita menunggu air panas, kita siapin biji kopinya dulu sebanyak 30 gram. Oke, siap. Kita siapin dulu Aeropressnya. Nah, Aeropressnya udah, terus kita siapkan timbangannya. Oke, kelihatan teman-teman, saya terus kita mulai timbang si kopinya sebanyak 30 gram. Kelihatan ya teman-teman, 30 gram. Sup. Ya, kurang lebih kurang lebih 30 gram. Oke, kita giling kopi ini di tingkat medium. Untuk dari resepnya sendiri sih, dia menggunakan gilingan coarse. Gilingannya coarse, kita giling. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di Comandante itu 24 sampai 25 klik. Nah, kebetulan gua memakai Latina atau Feima itu di nomor 5. Ya, kurang lebih kayak garam dapur lah, garam kasar. Oke, kita tutup dulu, simpan di sini. Oke, sebelum itu kita basahin dulu. Oke, jangan lupa ini dirapatkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, udah 92 derajat Celcius. Oke, kita tambahkan kopi. Nah, 30. Oke,
taruh ke kemudian sip 30, kita kembalikan ke 0, kita nyalakan timernya, tambahkan air sebanyak 100 gram pada Aeropress ini. Kurang lebih oke. Setelah itu kita aduk sebanyak 8 kali tuh. Ya, oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita tekan perlahan. Oke, kita balik seperti ini, kita tunggu. Oke, kita mulai press secara perlahan. Sebenarnya Aeropress itu kuncinya ada di tekanan. Jadi kalau kita menekannya terlalu cepat, dia memiliki tekstur yang tebal untuk si bodinya. Jadi untuk rasa flavor acidity pada kopi ini akan sedikit menurun. Namun ketika kita menekannya secara perlahan atau mengontrol tekanannya secara perlahan, untuk rasa yang dihasilkan akan semakin kaya. Body, acidity, sweet yang ada pada kopi ini akan keluar semua. Oke, ini agak berat sedikit sih karena memakai biji kopi 30 gram. Sampai terdengar suara hiss, kita sudahin. Oke, kita sudahin. Oke, lalu kita tambahkan air sebanyak 120 ml. Di timbangan gua sih gram sih satuannya. Kita tambahkan 120 dengan suhu 92 derajat Celcius. Kurang lebih segitu. Oke, untuk kopinya udah siap, gua matiin timbangannya. Kita singkirkan dulu, kita simpan timbangannya. Oke, kita siapkan gelas. Oke, kopinya sudah jadi. Oke, kita coba untuk rasanya. Oke, cheers. Untuk rasanya sih cakep banget ini. Bodinya nggak terlalu tebal, aftertaste-nya sweet, terus ada rasa asam sedikit, asamnya kayak asam-asam lemon dengan aftertaste yang long aftertaste sweetness banget ini sih untuk kopinya.
Ibaratnya kita menggunakan kopi 30 gram 30 gram dengan suhu 92, terus dengan total air kita hitung. Pertama kan 100 gram, kedua kita bypass 120, totalnya berarti 220 bagi 30 gram, itu memakai rasio 1:7,3. Kalau secara logika itu hasil seduhan memiliki tekstur yang tebal, bodinya high, tapi ini sih enggak. Dia berkumpul, rasanya sih disebutnya bulat sih, bodinya enggak over, manisnya over, tinggi untuk sweetnessnya, acidity-nya balance. Wah, cocok sih ini buat ngopi-ngopi malam nih, enak sih. Tapi ketika suhunya turun lebih kacau lagi sih ini untuk manisnya kalau menurut gua. Coba bagi teman-teman yang ingin mencoba resep ini, kita saling share aja di kolom komentar apa teman-teman yang didapat ketika memakai resep ini. Kalau gue pikir sih ini sih dari paper filter sih. Paper filter ini cukup unik. Dia itu bisa memainin flavor. Nah, di sini ada tulisan The First Place WAC World Aeropress Championship 2019. Tuh. Nah, ini dia nih, ada keterangannya. Paper filter ini lebih ke brightness, jelas, charity or body. Kayaknya emang bener sih dari paper filter, tapi nanti gue coba perbandingan menggunakan paper filter ini sama bawaannya Aeropress. Apakah rasanya gak jauh beda atau lebih tebal atau lebih light menggunakan paper bawaannya si Aeropress ini. Oke teman-teman, nah ini bisa kalian lihat. Ini untuk video kali ini segitu aja untuk membahas resep juara dunia Aeropress World Aeropress Championship 2019, yaitu Wendelin van Bornik dari Belanda. Ini sih resepnya sih gokil sih kalau gue bilang sih. Gue nggak nyangka kalau hasil rasanya itu balance, mood feel-nya enak, aftertaste apalagi sih long aftertaste banget ini sweetness-nya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Bye bye.